Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa dan perbaikan karakter. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang takwa, yaitu kesadaran hidup di bawah pengawasan Allah SWT. Ini sangat relevan dengan kondisi umat hari ini. Di tengah kemajuan teknologi, kita justru menghadapi krisis kesabaran, empati, dan kedalaman spiritual. Generasi kita cerdas secara digital, tetapi sering rapuh secara emosional dan spiritual. Karena itu, Ramadan hadir sebagai sekolah besar untuk perbaikan umat manusia, termasuk umat muslim Indonesia. Puasa dapat dikatakan sebagai proses pendidikan internal, bukan hanya ibadah fisik, tetapi pembentukan kepribadian. Minimal ada 4 dimensi tarbiyah pribadi dari aktivitas ibadah puasa. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan spiritual. Puasa menghidupkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, saat sendirian maupun kita bersama-sama. Kita tidak makan, kita tidak minum, padahal bisa saja melaksanakannya tanpa diketahui orang lain. Inilah latihan kejujuran spiritual. Artinya bahwa kita ada yang melihat dan mengawasi, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendidik hati agar lebih sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam ibadah, lebih dekat dengan Al-Qur'an. Orang yang berhasil dalam tarbiyah ruhiyah akan membawa ketenangan batin setelah Ramadan. Yang kedua adalah tarbiyah nafsiyah, pendidikan pengendalian diri. Puasa adalah latihan besar untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita belajar menahan amarah, kita belajar menjaga lisan, kita mengontrol keinginan yang berlebihan. Inilah puasa membentuk ketahanan mental pribadi yang terdidik oleh puasa. Tidak mudah reaktif, tidak dikuasai emosi, dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Puasa mengubah pribadi impulsif menjadi pribadi yang reflektif. Yang ketiga adalah tarbiyah akhlakiyah, pendidikan akhlak. Rasulullah menegaskan bahwa puasa harus berdampak pada perilaku. Orang yang berpuasa dilatih untuk berkata jujur, bersikap lembut, menghindari konflik, dan memperbanyak kebaikan. Puasa adalah sekolah akhlak intensif selama sebulan. Targetnya adalah perubahan karakter, bukan hanya perubahan jadwal makan. Yang keempat adalah tarbiyah fikriyah, pendidikan kesadaran dan makna hidup. Saat berpuasa, kita diajak merenung untuk apa hidup ini, mau kemana kita setelah ini, dan bekal apa yang kita bawa untuk kembali kepada Allah SWT. Rasa lapar membuka ruang refleksi. Puasa menggeser fokus hidup dari sekedar materi menuju makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya.
Pribadi yang berhasil dalam tarbiyah antara lain lebih bersyukur, lebih sederhana dalam hidup, dan lebih fokus pada tujuan, yakni akhirat. Puasa adalah madrasah pribadi. Ia mendidik ruh kita agar dekat dengan Allah SWT, mendidik nafsu agar terkendali, mendidik akhlak agar mulia, dan mendidik pikiran agar hidup lebih bermakna. Kalau setelah Ramadan kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sadar tujuan hidup, berarti tarbiyah puasa kita berhasil dengan baik. Untuk itu sebagai lembaga tarbiyah puasa sebagai tarbiyah kesabaran dan pengendalian diri, puasa sebagai tarbiyah empati dan kepedulian sosial, puasa sebagai tarbiyah kedekatan dengan Al-Quran di era distraksi digital, dan puasa sebagai tarbiyah detoksifikasi digital. Artinya apa? Salah satu tantangan terbesar generasi saat ini adalah distraksi digital. Waktu habis untuk membuka layar, tetapi sedikit untuk perenungan yang sesungguhnya. Ramadan seharusnya menjadi detox spiritual dan digital. Jika kita mampu menahan yang halal seperti makan dan minum, maka kita juga harus mampu menahan diri dari penggunaan teknologi yang berlebihan dan konten yang merusak hati serta amal ibadah kita. Bentuk sederhana detox digital di bulan Ramadan adalah mengurangi waktu menggunakan media sosial, menghindari konten negatif, mengganti waktu layar dengan Al-Quran dan zikir, dan menghidupkan percakapan yang hangat dalam keluarga dengan akhlakul karimah. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ia mengembalikan fokus hidup kita dari kebisingan digital menuju ketenangan spiritual. Jika Ramadan sebagai penutup, jika Ramadan adalah sekolah, maka takwa adalah ijazahnya. Ramadan harus mengubah cara hidup kita, lebih sadar, lebih peduli, lebih dekat dengan Al-Quran. Perubahan umat dimulai dari perubahan individu, keluarga, dan lingkungannya. Bayangkan jika Ramadan ini benar-benar berhasil mendidik kita, rumah tangga kita lebih harmonis, generasi muda lebih berakhlak, dan masyarakat lebih saling peduli. Disinilah kebangkitan umat dimulai. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini berdampak kepada yang melaksanakannya, berdampak kepada pribadi, berdampak pada lingkungan, keluarga, dan juga masyarakat, serta berdampak kepada bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.